Saudara-saudaraku, salam jumpa dan jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Perjumpaan yang sangat menggairahkan, yang sangat berbuah lebat dan baik untuk kehidupan. Oleh karena itu, kabar-kabarilah pergumulan, suka duka dalam perjumpaan dengan firman Tuhan, dan semua kita bawa di dalam doa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini akan menguatkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengucap syukur dan selalu tidak lupa untuk berbahagia. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini yang akan dibacakan oleh Naposo kita. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Terima kasih. Marilah kita kembali mendengarkan sebuah pertanyaan berkenaan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang akan disampaikan oleh Naposo kita. Pertanyaan pada hari ini adalah, apa sesungguhnya janji Allah apabila kita percaya kepada Yesus? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, semua manusia sudah tercemar oleh dosa. Sebab manusia sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak seturut dengan perintah atau keinginan Tuhan Allah. Itulah yang dikatakan manusia sudah larut atau tercemar dengan segala dosa perbuatannya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga dengan hal-hal yang telah dilakukan yang tidak layak di hadapan Tuhan itu, manusia ini sebenarnya layak untuk dihukum. Manusia ini layak dihukum oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan memberi kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, dengan keberdosaan kita di hadapan Tuhan Allah, tetapi Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya. Oleh karena itulah hidup kita ini semuanya adalah kasih karunia daripada Tuhan. Seorang bapak gereja pernah mengatakan seperti ini, kasih karunia akan semakin kita rasakan keajaibannya bila kita mengetahui betapa malangnya nasib kita karena atau akibat daripada dosa-dosa kita. Semakin kita menyadari keberdosaan kita, maka semakin besar syukur kita akan kasih karunia Allah. Karena itulah saudaraku, di dalam nats ini, mulai dari ayat-ayat yang pertama, Paulus memaparkan kondisi kita. Betapa malangnya nasib kita ketika kita masih hidup di dalam dosa. Hidup tanpa Tuhan Yesus. Tetapi itu yang ditekankan Paulus di ayat hari ini, nats kita, renungan kita pada hari ini. Allah adalah kasih, kaya dengan rahmat. Sebab karena kasih-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Karena oleh kasih karunia dengan belas kasihan Allah, Allah mengampuni dan menyelamatkan kita. Allah Bapa memberi anaknya yang tunggal bagi kita. Segala kondisi kita dengan keberdosaan kita itu Dia pikul. Segala penyakit kita Dia tanggung. Kesengsaraan kita dipikul-Nya. Karena kejahatan kita Dia dianiaya. Tapi Dia membiarkan dirinya ditindas agar oleh bilur-bilurnya kita beroleh kesembuhan dan kita tidak binasa.
bahkan melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus menekankan bahwa usaha manusia sama sekali tidak berdampak pada keselamatan. Sehingga saudaraku, tidak ada ruang bagi manusia menjadi sombong dengan apapun yang bisa diperbuatnya di dalam hidupnya. Tak ada alasan untuk sombong. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, tidak ada alasan untuk permusuhan di antara orang-orang percaya. Karena kita semua adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dengan ketidaklayakan itu, Tuhan memberikan keselamatan oleh karena kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada setiap orang yang berdosa, sehingga kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu, di dalam perjalanan setiap orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima kasih karunia Tuhan, hendaklah kita harus selalu hidup di dalam kerendahan hati, dan marilah kita hidup sehati sepikir bersama-sama orang-orang lain. Oleh karena itu mari kita tunjukkan sebagai orang percaya, orang yang diselamatkan kita yang telah beroleh kasih karunia daripada Tuhan, hidup dengan rendah hati dan mau bersyukur atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang memberkati kita untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita oleh karena kasih karunia Allah kepada setiap kita yang diselamatkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.